Ini yang langsung merespons positif kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB jilid 2 di wilayah DKI Jakarta. Hal ini ditandai dengan pergerakan indeks harga saham gabungan IHSG ini yang menguat nyaris 3%. Seperti apa selengkapnya? Langsung kita ngobrol dengan Mas Ryan. Selamat pagi Mas Ryan Filbert. Ya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi juga untuk pendengar KP. Wah, gimana kabarnya hari ini Mas Ryan? Baik sekali dan sudah berada di tengah kota Jakarta yang dalam posisi PSBB jilid 2. Jadi ini di rumah aja nih? Enggak, di Jakarta ini. Oh, di kantor? Yes, betul. Oke. Tapi aktivitas so far gimana nih? Terganggu atau? Iya, biasa aja? Kalau saya lihat secara sekilas dan dari beberapa survei random ya, jadi dalam waktu hari Senin sampai hari Rabu ini terasa tidak semencekam di bulan Maret menuju bulan Mei. Oh, oke. Secara udah jilid kedua soalnya ya? Biasa begitu ya. Kalau film jilid pertama itu ada susah sekali untuk jilid dulu lebih sukses dari jilid pertama ya. Baik. Jadi pertama dari segi lalu lintas lebih padat. Okay. Yang kedua juga aktivitas sepertinya kalau dibilang turun 25% ini mesti dicari kebenarannya ya gitu ya. Turun 70% itu mesti dicari kebenarannya karena sepertinya agak sedikit yang menjalankan itu gitu ya. Belum, saya hanya ini ya, hanya sepintas yang mungkin akan progres gitu ya. Oke. Tapi kalau yang paling terasa itu, saya kan sehari-hari kalau di Jakarta naik ini ya, naik kendaraan seperti taksi gitu ya. Oke. Itu mereka merasakan bahwa tidak lebih sepi dibandingkan yang kemarin, yang di bulan Maret menuju bulan awal-awal gitu ya. Iya. Jadi lebih parah jilid 1 lah daripada jilid 2 ini. Iya. Artinya udah terbiasa dong gitu kan dengan ritme yang ada. Iya, pertama mungkin karena pada ngeyel, tetap nggak mau ngikutin gitu ya. Yang kedua mungkin sudah lebih taktis dan strategis, kan kita nggak tahu nih. Misal ternyata yang masuk pagi ada juga sebagian yang masuk siang, ada yang masuk subuh gitu kan. Kita kan ada shiftnya. Iya, itu sudah ada beberapa kantor yang memang menerapkan hal seperti itu gitu. Jadi mungkin juga sudah lebih mengerti bagaimana cara menyikapi kehidupan modern ini gitu. Yes. Itu tiba-tiba seperti sosiolog ya bicaranya. Mas Ryan, tapi ini kalau kita lihat dari indeks harga saham gabungan ini merespon positif gitu ya. Ini menguat nyaris 3%. Nah ini kalau dunia investasi sendiri gimana nih? Iya, jadi sebelum menguat tentunya kita harus lihat ada melemahnya dulu ya. Kita kalau melihat sesuatu itu tidak bisa dipotong ya, dipotong ceritanya separuh itu akan terasa bagus. Dilihat cerita secara keseluruhan kok jadi masih mengerikan. Pertama saya akan coba ceritakan kepada rekan-rekan semua bahwa kalau ada uang saya Rp1.000 dan ternyata saya kehilangan uang saya 500, maka uang saya itu sebenarnya rugi 50%, betul ya? Iya 1.000 menjadi 500, oke. Pertanyaan saya kembali adalah ketika uangnya dari 500 menuju ke 1.000, berapa kembalinya? 500 menjadi 1.000 itu berapa persen? 50%. Serius? 1.000 ke 500 itu rugi 50%. Sekarang uang saya di 500. Untuk menjadi 1.000 saya mesti untung berapa persen? 500 menjadi 1.000 berarti harus untung 500 rupiah juga dong. Iya. Artinya 500 mendapat 500 itu adalah harus untung 100% loh. Wih, ngeri ya. Ini adalah keajaiban matematik nih ya kan. Pertama, untuk kembali ke angka yang sama ternyata membutuhkan effort 2 kali lipat, itu catatannya. Jadi ketika kita melihat kenaikan yang betul memang dari PSBB selama 2 hari ternyata naik dari Jumat, di mana respon negatifnya adalah begitu Bapak Gubernur DKI Jakarta mengatakan tarik rem darurat. Mungkin orang belum ngerti kata-kata tarik rem darurat ini apa. Panik, 5%nya turun ya. Tapi akhirnya kalau kita mau bilang kenaikan 3% itu dari 5% turunnya itu belum setimpal. Ini ya pesan pertama ya. Jadi saya selalu bilang bahwa dalam melihat keuangan dalam dunia yang berhubungan dengan angka itu jangan diambil
jangan diambil spekulatifnya, jangan diambil suatu euforianya, tapi diambil sisi positifnya. Waduh, Ryan, bicaranya nih membingungkan. Bisa nggak digampangin gini? Saya yakin sekali, dan karena saya juga ikut membaca bahwa begitu naiknya PSBB ini selama 2 hari bursa, tidak terhitung hari kemarin, itu orang tiba-tiba mengatakan begini, wah ini kayaknya sebentar lagi IHSG ini bisa loh ke 6.000. Ternyata para pengusaha ini sudah pada pulih dan tidak terlalu mempedulikan. Lah gimana orang pengusaha nomor 1 di Indonesia kirim surat ke Bapak Presiden? Berarti kan tabrakan yang informasi gitu ya. Nah, ketika kita bilang, oh iya ini dengan kenaikan 2 hari ini, IHSG akan menjadi 6.000 akhir tahun. Itu tiba-tiba kita seolah-olah gini nih, contohnya ya, contoh saya begini. Iya. Ada nggak sih orang tua yang pernah mendoakan anaknya semoga anakku cepat mati? Ya ampun. Nggak ada, belum pernah dengar. Makanya saya kadang-kadang bingung kalau terima ada orang tua yang membunuh anaknya lah. Kok agak aneh? Serem juga jadi, tuh ya Mas ya. Sepakat ya bahwa tidak ada orang tua yang mendoakan hal negatif, karena nggak ada doa yang negatif sebenarnya. Semua doa tuh harus positif, bener dong? Iya. Saya doakan dan sumpahin kamu lah, kan lucu, nggak mungkin gitu. Oke. Kita sepakat ya, sesuatu positif karena kita melihat untuk anak kita. Tentunya sekarang saya mau tanya kembali, kalau anak saya baru dalam 6 bulan terakhir mendapatkan nilai jelek dalam matematika, lalu tiba-tiba dapat sekali nilai 100 dalam matematika, entah karena kecelakaan, gurunya salah nulis, anak-anaknya nyontek, entah anak apapun lah terjadi ya pokoknya ya. Apakah benar nggak saya bisa bilang gini, sepertinya bulan Desember besok anak saya akan juara Olimpiade Matematika? Logis nggak? Nggak logis ya? Nggak. Oke. Kalau nggak logis berarti begitu yang namanya terjadi secara ekonomi, kita mengalami ekonomi yang mengalami pertumbuhan negatif selama dari bulan Maret menuju bulan Juni. Lalu juga kita kalau perhatikan bahwa penurunan itu sudah terjadi dari kuartal ketiga tahun 2019 secara perekonomian kita. Dan kuartal 2019 1 menuju 3 memang bagus sekali. Maka ini seperti anak saya yang sedang dapat nilai jelek dalam matematika, tapi begitu dapat nilai 100 sekali dan juga dapat kenaikan IHSG dalam 2 hari akibat pengumuman PSBB yang nampaknya sirna itu tiba-tiba bilang gini, kayaknya di akhir tahun ini ekonomi kita akan melesat luar biasa. Itu seperti saya lagi ngomong, anak saya dapat nilai 100 kali, tapi saya akhir tahun ini mau olimpiadeinnya dan dia menang juara olimpiade matematik. Agak kurang cocok ya, bener nggak? Iya. Dan tiba-tiba saya sudah tahu olimpiadenya ada di Eropa. Saya pesan tiket duluan sebelum anak saya siap-siap olimpiade, saya udah pesan tiket dulu ke Eropa. Wow. Itulah ciri-ciri kondisi yang melakukan sesuatu akibat euforia. Oke. Keputusannya menjadi salah kan? Iya. Loh Ryan, tapi mungkin saja loh anaknya menjadi juara Olimpiade. Iya mungkin sih, betul. Cuman terlalu jauh gitu ya. Kita kan selalu mendoakan yang positif buat anak kita, nggak pernah ada doa negatif, betul dong? Iya. Lalu doa yang positif seperti apa, ataupun harapan positif seperti apa yang agak kongruen, agak cocok dengan cerita Ryan pagi hari ini? Jawabannya begini dong. Saya yakin Indonesia pada beberapa tahun ke depan akan pulih. Saya yakin beberapa tahun ke depan Indonesia akan kembali pada tracknya, kembali melakukan pertumbuhan ekonomi luar biasa sama seperti sebelum terjadi pandemi. Seperti saya mendoakan anak saya, betul? Yes, amin. Berarti saya apakah ketika ditanya berapa tahun? Bener nih 2 tahun, bener nih tahun, nggak bisa sebut. Betul. Tapi saya akan bilang, saya yakin anak saya doakan suatu hari menjadi lebih baik dari kehidupan saya. Memiliki kebijaksanaan, memiliki pengetahuan lebih baik dari saya. Tidak menjadi orang yang hanya berbakti kepada nusa orang dan tuanya, bangsa, tapi kepada nusa dan bangsa, justru mengharumkan dunia dan antariksa, siapa tahu gitu ya. Itu doa gitu. Tapi kalau ditanya waktu tepatnya, itu akan membuat orang menjadi euforia berlebihan. Oke. Mesti hati-hati ya. Hati-hati loh. Ini keputusannya bisa salah loh. Tiba-tiba ada orang yang mendengar berita bahwa IHSG akan meroket menuju ke 6.000 untuk akhir tahun. Tiba-tiba dia menggadaikan rumahnya dan dia membeli saham loh. Waduh. Dan ternyata anaknya batal untuk ikut Olimpiade karena 100 kemarin ternyata salah nilai sama gurunya. Gimana? Ya ampun. Betul nggak? Iya betul Mas, betul. Jadi apa yang ingin saya ceritakan pada pagi hari ini itu adalah berbicara
melihat tidak bisa sebagian. Yang kedua adalah yang namanya berita bagus, ya kita mesti apresiasi lah. Tapi jangan tiba-tiba ngegas, pencet gas, remnya dibuang. Iya, jadi seolah-olah kita tiba-tiba paling jago balap gitu kan. Padahal baru kemarin belajar nyetir, SIM juga masih anget di dompet gitu kan. Gitu. Mas Ryan, kayak gitulah kira-kira. So gimana nih analisa Mas Ryan sendiri untuk investasi, terutama ya dunia investasi sampai akhir tahun ini? Ini tinggal berapa bulan lagi kan ya? Saya boleh membawa datanya, itu data yang tertulis ya. Kalau data yang harapan jangan ditanya deh ya. Kalau harapan kan nggak mungkin saya harapannya kayaknya Indonesia nih, waduh bakal gagal bayar utang, waduh saya bisa diomelin Bapak Presiden, gitu kan nggak boleh juga. Jadi dipertanyakan juga untuk warga negara, cinta negara atau enggak kan, bener ya? Iya Mas. Nah sekarang kalau dari data saya masih bilang bahwa kemungkinan kita pertumbuhan ekonomi akan negatif. Itu saya agak beda sama pernyataan Ryan di bulan Agustus. Iya, karena dengan PSBB yang dibuat oleh Jakarta, di mana Jakarta itu menjadi salah satu kontributor terhadap perekonomian hampir 60%, dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa adalah 75%, mencapai 75%. Maka kalau Jakartanya di PSBB dan akan ditarik remnya, itu maka secara perekonomian pasti akan terganggu di Indonesia. Dan melihat begitu tingginya pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga tahun 2019, maka secara statistik loh, ingat, ini kita seperti yang minggu lalu, kalau ini lupa, mesti dengarkan apa yang kita ceritakan minggu lalu, maka sebenarnya secara statistik kemungkinan kita akan resesi. Secara statistik, secara kertas. Ingat loh bahwa ketika tahun 98, ketika krisis, kita ada keluhan begini juga. Kok ada orang yang kayaknya tetap bisa beli mobil baru ya? Berarti negaranya saja yang krisis tapi orangnya kaya-kaya. Ingat tuh ada kata-kata begitu waktu krisis terjadi tuh. Iya betul ya. Nah, jadi secara statistik di atas kertas yang akan susah nih negara akan susah mendapatkan kredibilitasnya. Mungkin pinjaman bunganya akan menjadi naik sehingga ratingnya karena turun gitu. Nah, hal seperti itu akan menjadi tugas berat pemerintah kita. Oleh karena kita harus support mereka. Seperti 2 minggu yang lalu kita bilang cara terbaik adalah tetap berpendapatan, tetap berpengeluaran. Nah, jadi kalau melihat data secara makro, secara investment, maka sebenarnya kita harus diajak untuk siap lari maraton, tidak bisa lari sprint. Banyak orang investasi itu pengennya hari ini beli, 2 detik lagi untung. Udah. Itu mah nggak bisa, itu bukan investasi Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya saya akan melihat bahwa dengan penurunan ini adalah kesempatan harga terdiskon untuk saya beli, boleh, itu bagus. Tapi jangan begini, kalau gitu saya akan menggadaikan seluruh harta saya untuk membeli hari ini. Karena sepertinya akhir tahun akan naik. Lah kalau akhir tahun nggak naik, mampu bayar nggak tuh? Utang gadainya nggak mampu lah, itu namanya bukan investasi tapi sedang berjudi atau berspekulasi. Jadi secara data, secara data saya mungkin harus mengatakan kayaknya sih mungkin akan bisa kuartal keempat mungkin kita bisa, karena kuartal keempat 2019 itu data perekonomian kita juga mulai mengalami penurunan. Jadi mungkin bisa menyalip, tanda kutip ya, menyalip di tikungan itu ya nanti di 2020 akhir. Tapi kalau yang kuartal 3 ini dengan diperlambat ini rasanya agak berat untuk bisa membuat secara data statistik kita tidak resesi. Kalau dari saya loh ya. Kira-kira seperti itu. Ini agak sedikit buruk, tapi saya sudah berikan penguat-penguat iman sepanjang siaran kali ini kan. Artinya di awal tahun 2021 ini masih belum juga ya, Mas Ryan? Kalau dari perekonomian ceritanya akan berbeda. Kalau perekonomian itu kan hanya melihat bahwa dari yang kemarin turun atau naik, dari tahun lalu turun atau naik. Maka kalau di awal kuartal 1 dengan kondisi kayak sekarang di mana sepertinya orang-orang yang sudah mulai menguasai ritmenya, mungkin data statistiknya akan berbeda. Secara pertumbuhan akan perlahan tapi pasti, ataupun flat itu mulai bisa melandai lah secara perekonomiannya gitu ya, dari kontraksi. Tapi kalau dari pertumbuhan virus coronanya sih kebetulan saya bukan ahli kesehatan ya kan, cucu dokter doang itu nggak bisa jawab. Artinya butuh berapa lama
kira-kira recovery atau pemulihan ekonomi yang melemah di tengah pandemi COVID-19 ini? Oke, ini pertanyaannya bagus. Saya akan bawa dengan data statistik bahwa penurunan pasar modal itu yang di atas 20% itu tidak hanya terjadi hari ini Bapak Ibu, tapi dari titik tertinggi turun 20% itu sudah terjadi 5 kali sepanjang tahun 90 sebelum tahun 2020. Wow. Pertanyaannya adalah berapa lama setelah turun dari titik tertinggi, indeks dari harga saham gabungan yang tentunya akan related dengan perekonomian dan investasi dan bisnis para pebisnis, itu berapa lama recovery-nya? Itu rata-rata 2-3 kali lipat dari waktu turun ke titik terendahnya. Jadi kalau lihat dari titik tertinggi 2018 ngedrop sampai 2020 dan semoga adalah Maret kemarin adalah titik terendah, berarti kita 2 tahun kan? Dari 18 ke 20 kan? Berarti kalau saya bilang 2 kali sampai 3 kali, mungkin kita bisa kembali menjadi lebih super gitu ya. Itu mungkin 2022 atau 2023. Ingat, saya konservatif, bukan agresif. Gitu. Jadi mungkin 2022, 2023 Anda baru mengatakan kira-kira begini. Kenapa 2020 kemarin saya nggak belanja saham ya? Kenapa 2020 kemarin properti yang di sebelah rumah saya itu nggak saya hantem ya? Kenapa? Begitu tuh. Itu kata-kata begitu tuh nanti akan kita dengarkan di 2022 ke 2023. Tolong pastikan undang saya juga tuh untuk talk show pada saat itu kalau saya masih diberikan kesempatan untuk sharing sama Tuhan. Ya. Oke, jadi butuh 2-3 tahun lagi lah ya. Yes. Oke, artinya ada kata-kata siraman penguat iman untuk para pelaku pasar nih, Mas Ryan, investasi. Investasi akan penuh turbulensi dan kita memang harus melihat bukan dengan cara yang spekulatif tapi dengan cara yang positif. Yes. Gitu. Itu aja, Mas. Oh iya dong, aduh. Kan katanya kalau kata-kata mutiara nggak boleh panjang, biar membekas. Siap. Oke deh. Terima kasih ya, Mas Ryan, untuk sama-sama. pencerahannya. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Sukses aktivitasnya, Mas Ryan. Iya. Itulah tadi pendengar KP kebersamaan kita bersama Mas Ryan Filbert. Beliau adalah praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional.